Pernah nggak kamu nemu dan buka buku harian lamamu? Ketika kamu baca satu halaman, lalu jantungmu seperti jatuh. Semua kejadian, bahkan hal yang kamu ingin lupakan, tertulis di situ. Bayangkan sebuah ruang sidang ilahi di akhir zaman. Buku-buku dibuka, lalu ada satu buku lain, berbeda dari yang lain, dibuka untuk menyebutkan nama. Nah sobat, dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat apa isi semua kitab itu. Bukan kitab-kitab suci agama lain. Dan kenapa ini sangat menyentuh hidup kamu hari ini. Sebagian orang mengatakan, Wahyu 20 ayat 12 bilang dibuka semua kitab. Berarti Tuhan pakai semua kitab suci agama. Kalau itu hanya teori agama, kita bisa santai. Tapi kalau itu rekaman hidupku dan hidupmu, setiap kata, pilihan, motivasi, ini bukan debat. Ini soal nasib kekalmu di hadapan Allah. Dan di ruangan itu ada dua meja. Meja bukti dan meja anugerah. Pertanyaan besar untuk kita. Mengapa yang menentukan akhirnya itu nama, bukan nilai? Wahyu 20 ayat 12 mengatakan demikian. Maka aku melihat orang-orang mati, dihadapkan di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah sobat, catat tiga hal ini. Pertama, banyak kitab atau plural berisi perbuatan. Kedua, satu kitab lain, singular, yaitu kitab kehidupan. Dan ketiga, penghakiman terjadi menurut apa yang tertulis. Nah sobat, bayangan ruangan sidang ini bukan baru muncul. Alkitab menjelaskan kitab-kitab sebagai catatan ilahi atas hidup manusia. Di dalam Daniel 7 ayat 10 juga mengatakan pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibuka. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 tertulis, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Matius 12 ayat 36-37 menjelaskan bahwa setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Dan Lukas 12 ayat 2-3 menyatakan bahwa yang tersembunyi akan diungkap. Fokusnya bukan kitab agama lain, tetapi rekaman akurat hidup manusia. Pernah kamu merasa aman karena riwayat dihapus? Nah sobat, di sorga tak ada tombol clear history. Nurani kita adalah CCTV batin dan di hadapan Allah semua dipulihkan, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengadili dengan adil. Mari kita lihat Mazmur 56 ayat 8. Di situ tertulis, air mataku kau simpan dalam kirbatmu. Bukankah semuanya tertulis dalam kitabmu? Selanjutnya di dalam kitab Maliaki 3 ayat 16, ada kitab peringatan ditulis di hadapannya. Demikian juga di dalam Roma 2 ayat 5-16, Allah menghakimi dengan adil, bahkan suara hati menjadi saksi. Nanti ketika kitab-kitab itu dibuka, yang muncul bukan agama apa yang kamu anut, melainkan hidup seperti apa yang kamu jalani, pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi sobat, sampai di sini kita pahami bahwa semua kitab menunjuk kepada kitab-kitab perbuatan atau rekam jejak moral dan batin kehidupan kita, bukan kumpulan kitab suci agama. Berbeda dari kitab-kitab perbuatan, ada satu kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, daftar nama milik anak domba. Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 27, di situ tertulis kitab kehidupan anak domba. Di dalam Filipi 4 ayat 13, nama-nama dalam kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 15 juga mengatakan, nama tidak dihapus dari kitab kehidupan. Inilah daftar warga kerajaan, nama-nama orang yang menjadi milik Kristus. Di dalam Lukas 10 ayat 20 tertulis,
nama-namamu tertulis di sorga. Jadi nasib kekal tidak ditentukan oleh rapor perbuatan tanpa kitab kehidupan. Perbuatan menyingkap kebenaran dan menunjuk adilnya Allah, tapi nama di dalam kitab kehidupan menyingkap anugerah siapa yang menjadi milik Kristus. Jadi sobat, sekali lagi, di ruang sidang itu ada dua meja. Pertama, meja bukti, kitab-kitab perbuatan, apa yang sudah kita lakukan, dan meja kedua adalah meja anugerah, kitab kehidupan milik siapa kita. Keduanya hadir supaya keadilan Allah sempurna dan anugerahnya nyata. Sebelum kita lanjut, biar kamu gak bingung, Alkitab memang menyinggung dua momen pengadilan dengan fokus yang berbeda. Pertama, bema, kursi penilaian. Ini konteksnya orang percaya, bukan soal selamat atau tidak, tapi kualitas karya diuji. Emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput, jerami. Kalau yang jelek pasti terbakar, orangnya tetap diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Jadi bema sama dengan upah dan penilaian pelayanan anak-anak Allah. Kedua, tahta putih besar. Ini pengadilan akhir atas mereka yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Di sini semua kitab rekaman perbuatan dibuka dan juga satu kitab lain, kitab kehidupan. Fokusnya vonis kekal, siapa di luar Kristus, berakhir di lautan api. Ilustrasinya begini sobat, bema itu seperti ayah sedang menilai karya anak-anaknya, untuk memberikan upah, bukan untuk menolak anak. Tahta putih itu sidang agung bagi mereka yang menolak sang putra. Di sini, apakah nama seseorang tertulis atau tidak di dalam kitab kehidupan yang menentukan, bukan nilai rapor perbuatan. Karena itu, yang ada di dalam Kristus tidak masuk penghakiman. Itu yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24. Dan Roma 8 ayat 1 menyatakan tidak ada penghukuman. Jika ada kita yang bertanya, mengapa kitab itu bukan kitab agama lain? Teksnya jelas tertulis, orang dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Fokusnya adalah perbuatan, bukan kitab suci secara literal. Yohanes 12 ayat 48 memang berkata, firman Yesus akan menghakimi, bukan kitab agama lain, karena Dia yang menjadi ukuran kebenaran. Jadi, ketika orang mengklaim Tuhan pakai semua kitab suci agama lain, itu sudah melenceng dari konteks. Wahyu 20 ayat 12 ini berbicara rekaman hidup dan satu kitab kehidupan, bukan perpustakaan lintas agama. Oke, sekarang saya mengajak para sobat untuk masuk dalam tanya jawab singkat. Apakah ini seperti karma Kristen, ditimbang amal ibadah? Jawabannya, bukan. Keselamatan itu oleh anugerah melalui iman. Tetapi penghakiman menilai perbuatan sebagai bukti dan dasar upah atau hukuman. Anugerah bukan pembatal tanggung jawab. Anugerah itu mendidik hidup saleh. Kemudian kalau kita bertanya, jadi untuk apa catatan perbuatan kalau keselamatan adalah karena anugerah? Jawabannya adalah agar kebenaran dipublikasikan. Yang tersembunyi diterangi. Ada pesan yang dulu kita sembunyikan, keputusan yang kita sembunyikan agar tidak terlihat. Di hadapan Tuhan, kegelapan tidak akan menang, dan ketika dosa diakui, Ia setia mengampuni. Jika ada di antara kamu yang bertanya, bagaimana dengan orang yang tak punya Taurat dan kitab Injil? Maka jawabannya adalah Allah tetap adil. Hukum hati atau nurani menjadi saksi. Standar Allah bukan kitab lain, melainkan kebenaran yang Ia nyatakan melalui firman dan hukum yang Ia tanam di dalam hati manusia. Pertanyaan selanjutnya, kalau semua kitab dibuka, tidakkah itu memalukan? Tujuannya bukan sensasi, melainkan keadilan dan pemulihan tatanan. Yang berbuat jahat tidak bisa bersembunyi, yang setia tidak akan dilupakan. Silakan membaca Ibrani 6 ayat 10. Neraca Allah benar, upah dan hukuman proporsional. Nah sobat, memang pertanyaan ini penting dan sensitif.
Bagaimana landasan rasulianya? Ketika kamu membaca Roma 2 ayat 11 dan Roma 2 ayat 16, di situ dinyatakan Allah menghakimi dengan adil dan tanpa pilih kasih. Terang yang diberikan akan menjadi ukuran. Itu juga tertulis dalam Roma 2 ayat 12-15. Namun keselamatan adalah hanya melalui Yesus Kristus. Silakan membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi keadilan Allah menangani data, kitab perbuatan. Anugerah Allah menulis nama di dalam kitab kehidupan. Dua kebenaran itu bertemu di salib. Tadi saya bertanya, mengapa yang menentukan akhirnya nama bukan nilai? Karena meja anugerah bukan menilai angka, melainkan menyebut identitas milik siapa kita. Alkitab menyebutnya kitab kehidupan anak domba. Silakan melihat Wahyu 21 ayat 27 dan Wahyu 13 ayat 8. Di meja bukti, benar ada rekaman, perkataan, perilaku, motivasi. Tapi meja anugerah dibuka oleh Sang Anak Domba. Dialah yang menulis nama orang-orang yang percaya dan bertobat. Nah, kabar baiknya untuk kita. Kamu tidak bisa mengedit bukti-bukti lama. Tapi namamu bisa ditulis di kitab yang lain. Bukan oleh prestasimu, melainkan oleh anugerahnya. Kamu dan saya tidak bisa mengedit buku-buku itu. Semua ada di sana. Menakutkan? Iya, kalau kamu dan saya berhenti di situ. Tapi dengar sobat, Yesus tidak datang untuk menambah daftar halaman salahmu. Dia datang untuk memberimu nama yang baru. Yohanes 5 ayat 24, di situ dikatakan, yang percaya tidak datang kepada penghakiman, tapi telah berpindah dari maut kepada hidup. Roma 8 ayat 1 pun menyatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di ruang sidang itu, kitab kehidupan dibuka. Nama, bukan nilai rapor, menentukan pintu yang akan terbuka. Dan nama itu diukir oleh anugerah, bukan oleh prestasimu. Bagi yang berada di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Perbuatan baik kini bukan syarat, melainkan buah. Kesetiaan kecil besar, bahkan segelas air, tidak akan sia-sia. Dan kasih setia Allah lebih kuat dari catatan masa lalu kita. Nah sobat Pitu Berkat, datanglah kepada Kristus hari ini. Jangan takut, jujurlah di hadapannya. Tuhan, ini rekamanku, aku butuh Engkau. Nyalakan terang dalam keseharianmu. Kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, izinkan Roh Kudus membersihkan catatan harianmu ke depan, perkataan, transaksimu, relasimu, dan kehidupanmu. Kalau hari ini kamu siap berhenti menulis sendiri bab hidupmu dan membiarkan namamu ditulis olehnya, tulis di kolom komentar ya, saya mau pulang. Doakan juga satu nama yang kamu kasihi, dan kirimkan video ini kepadanya. Nah, silakan subscribe kanal ini bagi kita yang belum, untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan buku-buku yang tidak bisa kami ubah, tapi nama yang Kau tawarkan tak bisa kami beli. Tulislah nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu. Ajar kami hidup dalam pertobatan yang nyata, kasih yang bekerja, dan pengharapan yang teguh sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.